Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metabolisme dan bioenergetika karbohidrat. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Amna Fadilah, yang kedua yaitu Lisanul Ulia Fatri, yang ketiga yaitu Lina Sartika. Materi hari ini yaitu metabolisme dan bioenergetika karbohidrat. Definisi metabolisme karbohidrat. Secara alamiah, karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui fotosintesis. Zat makanan ini merupakan sumber energi bagi organisme heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi dari sumber senyawa organik di lingkungannya. Metabolisme merupakan proses yang berlangsung dalam organisme, baik secara mekanis maupun kimiawi. Metabolisme itu sendiri terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme atau pembentukan molekul dan katabolisme atau penguraian molekul. Selanjutnya yaitu katabolisme karbohidrat. Proses katabolisme karbohidrat adalah sebuah proses penting, yaitu terjadi pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik. Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh. Setiap orang membutuhkannya dalam memenuhi asupan energi bagi tubuh saat melakukan kegiatan. Jenis-jenis karbohidrat antara lain, yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga polisakarida. Selanjutnya yaitu anabolisme karbohidrat. Anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Contoh anabolisme karbohidrat adalah fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terjadi dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Jalannya reaksi-reaksi fotosintesis terdiri atas reaksi terang dan reaksi gelap. Selanjutnya itu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel hampir seluruh bentuk organisme. Metabolisme glikolisis tahap-tahapnya meliputi sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa butuh ATP. Tahap kedua, dengan bantuan enzim heksokinase dan glukokinase, ATP diubah menjadi ADP. Tahap ketiga, glukosa dari lemak menjadi glukosa 6-fosfat. Artinya fosfat menempel pada atom C atau nomor 6 dari glukosa. Tahap 4 yaitu dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzimnya berisomerase. Tahap 5, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfatase. Tahap 6 kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif akan mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Tahap ini terjadi dalam beberapa reaksi yang dikatalis oleh kompleks enzim yang disebut pirufat dehidrogenase. Tahap-tahap dalam dekarboksilasi oksidatif yaitu yang pertama, gugus karboksilat akan dilepas dari asam pirufat menjadi CO2. Yang kedua, sisa 2 atom karbon dari pirufat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ sehingga terbentuk NADH. Dan molekul 2 atom karbon tersebut berubah menjadi asetat. Yang ketiga, pada akhirnya koenzim A atau CoA akan diikat pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Selanjutnya glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa. Glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim heksokinase di otot dan glukokinase di hati. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat yang dikatalis oleh enzim
glukomutase. Selanjutnya, senyawa glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP yang dikatalis oleh enzim UDP-GIC. Selanjutnya, glikogenolisis. Glukogenolisis merupakan pembentukan glukosa dari bahan karbohidrat yang terdiri dari yang pertama gliserol, yang kedua laktat, yang ketiga asam-asam amino glukogenik, dan yang terakhir propionat, khusus propionat untuk hewan memamah biak. Enzim kunci gluconeogenesis yaitu yang pertama pirufat, yang kedua oksalo, yang ketiga fruktosa, yang keempat glukosa 6-fosfat. Yang terakhir yaitu bioenergetika karbohidrat. Bioenergetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika transformasi adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil. Karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Baiklah, sekian dari penjabaran materi kami tentang metabolisme dan bioenergetika karbohidrat. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.